Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Sedulurku sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jenggo di channel Tenggarnesia. Kali ini kita akan mengupas tentang Islamisasi pada nilai-nilai seni budaya Nusantara dari kreasi dan inovasi para tokoh Wali Songo. Kemarin telah kita kupas bahwasanya para dewa saja bernasab langsung kepada Nabi Adam. Ini adalah satu kreasi dari cerita Mahabharata dan Ramayana yang dijadikan induk dari wayang kulit purwa. Sepertinya kemarin kita juga telah mengupas bahwa Nabi Adam, nanti yang kedua turun ke Nabi Sis, turun ke Anwas dan Anwar, turun ke Yang Roso, turun ke Yang Wenang, turun ke Yang Tunggal, terus turun ke Batara, Sambu, turun ke Manik Moyo, Dajjal, dan Iblis. Nah, sedulurku sekalian, bagaimana kelanjutannya? Tapi sebelumnya, jangan lupa panjenengan kasih subscribe, like, dan juga komentar bagi panjenengan yang belum subscribe. Dan bila panjenengan anggap video ini bermanfaat, silahkan bagikan melalui akun media sosial yang panjenengan punyai. Dengan demikian panjenengan turut mendukung eksis dan berkembangnya channel Tenggarnesia ini. Di dalam Babat Mentaram yang masih tertulis dalam huruf Arab Pegon berbahasa Jawa milik Dr. Saleh Al-Jufri yang dikutip oleh Kiai Haji Agus Sunyoto dalam Atlas Wali Songo, silsilah dewa-dewa dikisahkan sebagai berikut. Suatu ketika Nabi Adam dan istrinya terlibat dalam persoalan anak yang belum mereka miliki. Karena itulah atas daya Nabi Adam terbentuk seberkas cahaya yang akhirnya menjadi bayi laki-laki yang tampan. Kemudian Dajjal atau Iblis menghasut bayi tersebut agar meminta nama kepada Nabi Adam dan Ibu Hawa. Maka Nabi Adam yang waskito segera tahu atas ulah Dajjal sebagai bayi, sehingga bayi itu diberi nama oleh Nabi Adam Sang Hyang Sis. Sementara itu Ibu Hawa memberinya nama Joyo Kusumo. Sang Hyang Sis atau Joyo Kusumo kemudian mempunyai anak, yaitu Sang Hyang Nuroso. Sang Hyang Nuroso punya anak Sang Hyang Nur Cahyo, di mana Sang Hyang Nuroso beranak Sang Hyang Wenang, Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Ening, Sang Hyang Wenang, dan seterusnya sampai ke silsilah Parikesit dalam dunia pewayangan. Dengan munculnya kisah-kisah tentang dewa yang asal-usulnya dari keturunan Nabi Adam, merupakan bukti bahwa akidah Islam mulai tertanam di kalangan masyarakat lewat pakem pewayangan, versi Wali Songo dan penerusnya, yang lambat laun kebenarannya diyakini oleh banyak orang. Pada gilirannya, kisah-kisah mitologi Hindu yang sudah mengalami interpolasi diyakini kebenarannya oleh masyarakat dan dijadikan pakem pewayangan. Bahkan berdasar pakem pewayangan itu bermunculanlah kisah-kisah pewayangan yang mengandung akidah Islam yang akhirnya diikuti pula oleh masuknya nilai-nilai Islam pada pakem tersebut. Sebagian kisah pewayangan yang sudah diislamkan dalam pakem baru adalah pertama-tama pakem yang menempatkan tokoh Drupadi
sebagai perempuan utama yang menjadi permaisuri Yudhistira, saudara tertua Pandawa Raja Ngamarta. Drupadi dan Yudhistira dikisahkan memiliki putra bernama Poncowolo. Penggambaran tokoh Drupadi itu adalah sebuah proses islamisasi terhadap kisah Mahabharata yang asli. Dikatakan proses islamisasi karena dalam kisah Mahabharata yang asli, Drupadi bukan hanya istrinya Yudhistira, melainkan pula istri 5 orang Pandawa. Di mana Drupadi mempraktekkan poliandri. Dalam Mahabharata asli, Drupadi dikisahkan memiliki 5 orang anak. Dari 5 orang suaminya itu adalah Partivinda, yaitu suami Yudhistira, dari suami Yudhistira, maksud saya, Srutasoma dari suami Bima, Srutakarna dari suami Arjuna, Satanika dari suami Nakula, Srutasena dari suami Sahadewa. Demikianlah 5 orang putra Drupadi itu dalam pakem pewayangan Jawa hasil kreasi Wali Songo dan penerusnya disatukan dalam satu pribadi tokoh bernama Poncowolo. Nah, hal yang kayak gini kalau bukan suatu bentuk kreasi yang luar biasa dalam menanamkan akidah, barangkali sulit juga. Selain itu, tokoh Sikandin, seorang waria. Sikandin ini seorang waria yang mengalami pergantian kelamin dengan seorang raksasa bernama Setuna. Digambarkan dalam pakem pewayangan sebagai seorang perempuan sempurna dengan nama Sri Kandi. Tokoh Sri Kandi ini dikisahkan sebagai istri Arjuna. Tokoh Bima yang kejam dan haus darah yang dikenal dengan nama Werkodara. Dalam Sanskerta berarti serigala ya. Digambarkan sebagai tokoh yang jujur dan memperoleh pencerahan rohani setelah bertemu Dewa Ruci. Padahal dalam Mahabharata asli, pada bagian swarga rohani Kaparwa ya, tokoh Bima, Arjuna, Nakula, Sadewa, dan Drupadi digambarkan setelah meninggal di Gunung Mahameru, arwahnya sempat mampir ke neraka. Kisah Bagawan Drono, pertapa sakti yang mengabdi kepada Raja Hastina, dalam pewayangan digambarkan sebagai sosok yang jahat, licik, dan curang. Padahal dalam tokoh Mahabharata yang asli, tokoh Drona yang sangat dihormati dan digambarkan sebagai seorang pendeta sakti yang berjiwa perwira. Penggambaran Drona secara negatif itu tidak bisa ditafsirkan lain kecuali sebagai pandangan yang berasal dari doktrin Sufisme yang memandang hina seorang rohaniawan yang mengabdi kepada raja. Tak berbeda dengan pakem pewayangan kisah Mahabharata, pakem pewayangan kisah Ramayana pun merupakan hasil usaha dari penyesuaian nilai-nilai Hinduistik dengan nilai-nilai Islam. Kebiasaan poliandri yang lazim terjadi pada tokoh-tokoh dalam kisah Ramayana diubah sedemikian rupa, seolah-olah hanya bersifat simbolik dan bahkan dikaitkan dengan interpolasi cerita baru. Tokoh Hanuman misalnya digambarkan dalam pakem pewayangan sebagai putra dari pertapa perempuan bernama Anjani dengan Bathara Bayu. Padahal dalam kisah Ramayana yang asli, Anjani adalah istri Raja Kesari yang mandul. Anjani kemudian bergaul dengan Pengelana
yang dikenal bernama Bayu Dewa Angin. Sehingga lahir Hanuman yang kelak disebut dengan nama Bayu Putra. Kelahiran Bathara Guru Agastya dari tempayan yang diisi air seni Bathara Baruna dan air seni bidadari Urwasi. Istri Bathara Mitra tidak disinggung-singgung dalam pakem pewayangan Jawa. Bahkan nama pertama Masur Bharatwaja, anak dari dua ayah, tidak pernah dibahas khusus dalam pakem pewayangan yang sudah terpengaruh nilai-nilai Islam. Dengan kenyataan historis tentang keberadaan pakem pewayangan yang menyimpang dari naskah induknya yang asli, semakin jelas bahwa usaha-usaha para penyebar Islam yang dikenal dengan nama Wali Songo itu telah melakukan perombakan setting budaya dan tradisi keagamaan yang ada di tengah masyarakat. Malahan tidak sekedar melalui penyesuaian pakem pewayangan, legenda-legenda yang diangkat pun disesuaikan dengan akidah dan nilai-nilai keislaman. Pakem Ramayana dan Mahabharata yang sudah diislamkan itu divisualkan dalam bentuk pertunjukan wayang Purwo yang dengan cepat menarik perhatian masyarakat. Dan masyarakat yang terpesona dengan keindahan permainan wayang yang menggunakan pakem cerita yang sudah dirombak atau diislamkan dengan cepat menganggap bahwa cerita Ramayana dan Mahabharata versi Wali Songo itulah yang benar. Sedulurku yang berbahagia, kiranya cukup demikian apa yang bisa saya sampaikan terkait islamisasi nilai-nilai seni budaya yang dilakukan oleh Wali Songo. Kita tentu terhenyak ya, ternyata begitu kreatif Wali Songo, begitu inovatif Wali Songo pada saat itu. Beliau juga mengembangkan seni budaya pewayangan yang sampai saat ini pakem-pakem cerita yang digubah oleh para wali itu dipakai oleh para dalang saat ini. Nah, sedulurku sekalian, ada kurang dan ada lebih, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Training ungkapan ono rino ono upo ono awan ono pangan. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.